Sepak bola. Sepak bola adalah salah satu permainan di Indonesia yang paling banyak peminatnya adalah sepak bola. Sepak bola selain menjadi ajang olahraga, juga menjadi ajang hiburan bagi sebagian orang. Sepak bola adalah permainan yang dilakukan oleh dua orang tim berbeda dengan komposisi pemain yang berada lapangan sebanyak 11 orang, di mana masing-masing tim berupaya untuk menang dan mencetak gol ke gawang lawan. Permainan sepak bola melibatkan pergerakan unsur fisik, mental, motorik kasar, dan motorik halus, serta dibangun dengan kekuatan tim yang solid. Adapun bola yang digunakan yaitu berbentuk oval, di mana setiap pergerakannya dilakukan setiap pemain menggunakan kaki, dan hanya penjaga gawang yang bisa menyentuh bola menggunakan tangan. Permainan sepak bola terjadi di Cina sekitar abad ketiga dan 2 Masehi dengan nama permainan cuju, di mana cuju dimainkan dengan bentuk bola bundar di atas bidang tanah persegi. Banyak negara-negara yang mengklaim bahwa kehadiran sepak bola diawali dari mereka sendiri, seperti Yunani kuno dan Roma. Namun, cerita yang banyak diakui permainan sepak bola populer pada abad ke-12, di mana pada abad ini sepak bola dimainkan di padang rumput dan jalanan Inggris. Beberapa sejarawan Inggris mempercayai bahwa terdapat klub profesional yang dibentuk di Inggris pada tahun 1862 dengan nama klub Inggris North Country. Setahun kemudian, sepak bola modern lahir pada tahun 1863 ketika asosiasi Setelah itu, pada tahun 1883 dilangsungkan turnamen internasional pertama yang melibatkan 4 negara, yaitu Inggris, Irlandia, Skotlandia, dan Wales. Pertandingan pertama pada tahun 1867 yang berlangsung di luar Eropa yaitu Argentina. Tepatnya pada 21 Mei 1904, Federation International Football Association atau FIFA didirikan yang ditandatangani oleh 7 negara yaitu Prancis, Denmark, Belgia, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Peraturan yang ada pada permainan sepak bola yaitu yang pertama, peraturan tentang gol yang sah. Setiap tendangan yang mengarah ke gawang lawan harus diakhiri dengan melewati garis agar bisa menjadi gol yang sah. Gol dapat dicetak dengan bagian tubuh manapun selain dari tangan atau lengan hingga ke bahu. Yang kedua itu peraturan tentang waktu permainan. Pertandingan berjalan selama 90 menit. Selama pertandingan akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama 45 menit yang diambil waktunya selama 15 menit untuk melanjutkan permainan kedua selama 45 menit. Ketika permainan berakhir imbang selama 90 menit berikut dengan tambahan, maka akan dilanjutkan adu penalti untuk menentukan pemenang, di mana penalti ini dilakukan dalam kotak penalti dengan menendang bola ke arah gawang lawan. Yang ketiga, peraturan tentang jumlah pemain. Pemain dalam setiap tim sebanyak 11 pemain, terdiri dari 10 pemain lapangan dan 1 penjaga gawang. Setiap tim dapat menyediakan hingga 7 pemain pengganti. Dari setiap tim akan ditunjukkan 1 kapten, di mana kapten yang nantinya akan memakai karet kapten. Bola yang digunakan dalam permainan juga telah diatur, di mana lingkaran harus memiliki ukuran lingkaran 51 sampai 61 cm. Yang keempat, peraturan wasit dan pemberian kartu. Tugas wasit adalah bertindak sebagai penjaga waktu dan membuat keputusan apapun yang mungkin perlu dibuat, seperti
pelanggaran, tendangan bebas, lemparan ke dalam, penalti, dan ditambahkan tepat waktu di akhir setiap babak. Tugas asisten wasit untuk menentukan offside dalam pertandingan, melempar ke dalam untuk salah satu tim, dan juga wasit dalam semua proses pengambilan keputusan jika sesuai. Manfaat bermain sepak bola. Permainan yang populer dan asik ini sifatnya kompetitif. Bahkan ada sebagian orang yang melakukan olahraga sepak bola ini hanya untuk mendapatkan kesenangan. Meskipun alasannya hanya untuk kesenangan, ternyata kehadiran sepak bola ini memberikan manfaat positif bagi kesehatan. Manfaatnya itu yang pertama menambah kebugaran dan stamina. Menambah stamina di mana kombinasi lari, jalan kaki, lari cepat, dan menendang dapat memberikan peningkatan stamina, peningkatan kesehatan jantung, penurunan lemak tubuh, peningkatan kekuatan dan tonus otot, peningkatan kekuatan tulang, dan peningkatan koordinasi. Meningkatkan kerja tim dan sosial. Manfaat sosial sepak bola adalah meningkatkan kerja tim. Bermain sepak bola juga akan dikaitkan dengan sifat kepemimpinan. Dan berteman baik dengan bermain sepak bola. Meningkatkan aktivitas kerja tim adalah keterampilan penting. Yang ketiga, baik untuk kesehatan mental. Olahraga teratur juga dianggap dapat membantu dan memperbaiki masalah-masalah kesehatan mental seperti depresi dan stres, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, serta dapat membantu mengurangi kecemasan. Sudah lama terbukti bahwa para atlet memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ini sangat penting, terutama bagi remaja yang sering mengalami perubahan suasana hati yang drastis dan mungkin mengalami stres. Dengan membangun kepercayaan diri melalui olahraga sepak bola membantu meredakan stres dan kecemasan. Yang keempat, baik untuk kognisi. Bermain sepak bola memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fungsi kognitif otak seseorang. Karena ini adalah permainan strategis yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat. Sepak bola meningkatkan ketekunan, disiplin diri, dan konsentrasi. Siswa yang mengikuti olahraga umumnya menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah. Yang kelima, membantu problem solving anak. Bermain sepak bola untuk anak-anak usia sekolah dapat membantu membangun keterampilan pemecahan masalah yang kuat. Pemain harus bisa menyelesaikan masalah dengan rekan satu tim dan lawan mereka untuk menjadi yang teratas. Ukuran lapangan bola. Lapangan harus terbuat dari rumput buatan atau alami di mana semua wilayah di dalam garis putih pada lapangan adalah arena pertandingan. Sebetulnya, aturan lapangan sepak bola adalah dalam Law of the Game atau LOTG. Lebih tepatnya di pasal 1. Lapangan sepak bola berbentuk persegi dan memiliki 4 sisi, diantaranya sisi kanan dan kiri yang disebut sebagai garis lapangan. Sedangkan sisi lain yaitu lebar lapangan disebut sebagai garis gawang. Ukuran lapangan diperbolehkan bervariasi atau FIFA menerapkan standar lapangan sepak bola internasional adalah panjangnya 100 sampai 110 meter, sementara lebarnya 64 sampai 75 meter. Adapun lingkar tengah milik radius yaitu 9,15 meter. Sedangkan ukuran kotak penalti adalah 40,3 kali 16,5 meter. Di dalam lapangan terdapat 2 gawang yang dijaga oleh masing-masing kiper, di mana gawang itu sendiri terdiri dari bingkai berukuran tinggi 8 kaki dan lebar 8 meter. Teknik dasar permainan sepak bola. Teknik dasar dalam sepak bola menjadi salah satu elemen yang paling jelas dan terlihat dalam permainan sepak bola. Kemampuan dalam teknik sepak bola akan berpengaruh besar terhadap kemenangan tim. Teknik-teknik sederhana yang perlu dikuasai sebelum melakukan permainannya itu yang pertama, teknik dasar mengoper bola
atau passing. Beberapa teknik passing yaitu yang pertama kaki bagian dalam. Teknik passing dengan kaki bagian dalam ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan cocok dipakai di operasi jarak dekat atau jarak pendek. Yang kedua, kaki bagian luar. Teknik ini perlu sering dilatihan agar akurasi tepat, karena agak lebih susah dengan jenis passing yang pertama. Kelebihan passing ini yaitu dipakai buat passing tipuan agar bola tidak direbut oleh tim lawan. Yang ketiga, in-step drive. Teknik passing in-step drive dipakai untuk passing jarak jauh. Posisi tendangan berada di bagian tengah agak ke bawah, sehingga bola bisa mencapai target yang jauh. Selanjutnya, chip pass. Teknik passing dalam sepak bola selanjutnya adalah chip pass. Teknik ini dipakai untuk dapat mencapai titik umpan yang terhadang oleh lawan dengan melambung bola. Teknik ini bisa dipakai untuk jarak pendek maupun jarak jauh. Teknik dasar menghentikan bola atau menerima bola. Yang pertama, menggunakan kaki bagian bawah atau telapak kaki. Yang kedua, menggunakan kaki bagian dalam. Yang ketiga, menahan bola dengan kaki bagian luar. Yang kedua itu menggiring dribbling bola. Yang pertama, dribbling dengan menggunakan sisi kaki bagian dalam. Yang kedua, dribbling dengan sisi kaki bagian luar. Dan yang ketiga, dribbling menggunakan kura-kura kaki. Mengontrol bola. Hal ini berkaitan dengan pengendalian bola yang berkaitan dengan penguasaan seluruh bagian tubuh, terkecuali tangan dalam memainkan dan mengatur keberadaan bola agar tetap stabil di antara bagian tubuh. Dengan kontrol bola yang baik, seseorang dapat menerima operan dan melakukan operan baik lambung maupun datar. Selain itu, kontrol bola adalah kemampuan mempertahankan penguasaan bola dan melindungi dari lawan. Selanjutnya, kontrol tubuh. Kontrol tubuh di mana kemampuan pemain menggerakkan tubuhnya dengan lancar saat pertandingan, juga mengoptimalkan keseimbangan. Mengontrol tubuh saat pertandingan berkaitan dengan langkah yang tepat, lari yang seimbang, dan keseimbangan gravitasi ketika melakukan lompatan. Dan yang terakhir yaitu tokoh terkenal. Keberadaan tokoh sepak bola ini tidak lain adalah berkat kegigihan selama atlet, tertib dalam latihan, dan menjunjung tinggi sportivitas. Pada Maret 2020, majalah France Football merilis sebanyak 50 nama tokoh berpengaruh dalam sepak bola. 4 diantaranya adalah Kylian Mbappe, yaitu dari Paris Saint-Germain. Yang kedua, Neymar, Paris Saint-Germain. Yang ketiga, Lionel Messi dari Barcelona. Juga Cristiano Ronaldo dari Juventus. Cristiano Ronaldo sebagai tokoh dan pemain sepak bola akan menjadi legendaris di masa yang akan datang. Ia telah menginspirasi banyak orang dengan segudang prestasi dan kekayaan yang dimilikinya dari hasil pertandingan demi pertandingan yang ia mainkan. Maka, tidak salah Ronaldo adalah tokoh ternama dan berpengaruh yang akan terukir di sejarah di kemudian hari.